berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Baik Ibu, izin memulai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu udah diperkenankan untuk bisa bertemu dengan Ibu hari ini, dan Ibu juga sudah meluangkan waktu. Dan saya mohon maaf sekali karena harus menggunakan masker karena sedang kurang sehat, khawatir tertular. sedang musim pandemi nih. Nah, ini adalah tahap observasi di mana saya sebenarnya ingin, sebelum kita observasi nanti, saya pengen tahu nih kira-kira apa sih yang hendak Ibu kembangkan dari program ini. Program yang memang Ibu buat dituangkan di dalam RPP untuk kemudian Ibu terapkan ke anak-anak. Kira-kira penguatannya di apa Ibu? Jadi yang saya mau kembangkan di sini itu kan pembelajarannya berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Di RPP saya kembangkan itu. Nah, lalu di area pengembangannya itu nanti saya ada aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan. Nah, di aspek pengetahuannya itu nanti siswa itu menganalisis penokohan dalam cerita fantasi. Nah, kebetulan ini kan masuk bab 2. Bab 2 itu tentang cerita naratif. Cerita naratif itu tentang cerita fantasi. Jadi mereka berfantasi lah gitu ya. Tapi ini analisis tokohnya, berarti unsur intrinsiknya. Itu yang area pengetahuannya. Nanti setelah itu juga ada saya kembangkan area aspek keterampilannya. Nah, di aspek keterampilannya itu nanti mereka menyajikan cerita fantasi, berlatih lah, berarti membuat sendiri gitu ya. Berimajinasi berarti. Iya, berimajinasi. Mereka membuat sendiri, berlatih dulu ya, membuat cerita fantasi berdasarkan pengalaman pribadi mereka atau pengalaman sekitar mereka. Artinya sudut pandang anak ya Bu ya? Iya, gitu tuh, atau cari referensi yang lain boleh dari Google, boleh dari YouTube, boleh cerita-cerita yang buku yang mereka pegang. Kan saya juga meminta mereka membawa buku yang berbau fantasi masing-masing ya. Jadi buku-buku cerita yang imajinatif ya, yang berfantasi. Dia ada 2 area pengembangannya, aspek pengetahuan dengan aspek keterampilannya. Iya, pengetahuannya menganalisis, keterampilannya menyajikan itu dengan proses yang berdiferensiasi tadi. Iya, proses yang berdiferensiasi di kelas gitu. Ya. Lalu itu untuk pembagian itu Ibu menggunakan metode yang artinya sudah ada referensi dari BK atau memang Ibu sudah memiliki metode sendiri dalam mengklasifikasikan mereka? Saya nyari sumber dari BK juga, dari referensi yang lain juga gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan untuk diagnosis ya. Iya, betul, diagnosis awal ya, yang uniknya aja gitu, yang gaya belajar mereka. Sebetulnya di awal masuk juga saya berikan. Itu saya berikan angket. Oh, jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran di awal banget ya? Di awal banget. Sudah langsung pemetaan mereka? Iya. Itu nanti saya bagikan 3 teori, visual, sama kinestetik. Itu kan masuknya ke situ ya. Betul. Nah, itu saya dibagi kelompok berdasarkan itu. Dan setelah itu kan ada 36 siswa. Saya bagi 3, itu berdasarkan yang kemarin Google Form. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa fiksi? Kenapa harus imajinasi atau cerita hayalan? Kebetulan materinya memang bab 2 ini tentang cerita fiksi. Sebetulnya ada 2. Di bab 2 ini ada 2. Yang pertama itu puisi rakyat. Yang kedua ini teks naratif. Ini kurikulum Merdeka itu kalau waktu kelas 13 itu justru dibagi. Itu terpisah itu. Antara naratif dengan puisi dengan teks naratif itu berbeda. Kalau di kurikulum Merdeka justru jadi satu. Bab 2. Artinya Ibu harus bisa meng-compare itu ya, keduanya ya? Iya, dan saya sesuai dengan program semester saya di perangkat pembelajaran saya. Jadi minggu ini tuh masuknya ke cerita narasi ya. Atau cerita fantasi gitu lebih tepatnya. Jadi udah saya sesuaikan dengan program saya, program tahunan, program semester. Ada ya, prota, promes ya. Sesuaikan gitu. Dihitung dari minggu efektif. Iya. Hari efektif. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih lagi sekali lagi, terima kasih karena memang setelah ini kita akan langsung melanjutkan observasi di kelas. Kemungkinan akan dibersamai oleh Bapak BGP Pak Mulyadi. Terima kasih Bu, kita kembali ke kelas. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya hari ini anak-anak?
Sehat? Alhamdulillah, luar biasa ya. Walaupun cuaca hari ini sangat panas, tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Semangat belajar bahasa Indonesia? Semangat? Mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Hebat, luar biasa. Hari ini kita berjumpa lagi pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa dengan Bu Ifat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu cek dulu. Masuk semua hari ini? Semuanya hadir? Luar biasa, memang anak-anak Ibu ini ya sangat hebat. Nah, yuk ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Selesai mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafa. Baik, berarti hari ini semuanya hadir lengkap ya, kelas 7E. Dan kita mulai belajar pada hari ini. Sebelumnya, kemarin Ibu ingin tanya, belajar tentang apa ya kemarin ya? Satu orang, apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa ya? Ada yang bisa angkat tangan? Apa itu deskripsi? Nadia, apa itu teks deskripsi Nadia? Silakan. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, dan kemudian merasakan apa yang dilukiskan. Hebat sekali. Deskripsi itu adalah gambaran ya, atau dengan detail ya apa yang dilukiskan oleh siapa? Oleh si penulis. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Video apakah itu? Semuanya harap lihat ke depan, fokus ke videonya. Udah ya, disimak ya tadi ya. Judulnya apa? Setelah video yang kamu simak itu, apa yang kamu dapat ambil pesan dari cerita Belalang dan Semut? Siapa yang bisa? Siapa? Angkat tangan. Tentang apa sih ceritanya? Belalang itu kenapa? Semutnya kenapa? Mungkin Nadia, belalangnya tidak mengikuti perkataan semut. Memang kenapa sih belalang? Karena dia Lebih santai dan bernyanyi dan tidak mendengarkan semut. Lalu bilang menyesal. Jadi apa hikmah yang kita ambil? Apa? Jangan bermalas pintar. Apalagi menghargai siapa? Iya, menghargai semut yang sudah mengingatkan. Baik, sama seperti kalian setiap hari. Ingat yang sudah kalian sepakati di belakang ada apa itu? Kesepakatan kelas. Siapa yang buat? Iya, kelas 7 bersama-sama. Kalau ada yang sudah disiplin berarti sudah melanggar. Pintar sekali. Lanjut ya. Nah, video sudah kalian simak baik-baik semuanya. Sekarang perhatikan gambar berikut ya nak ya. Ada gambar apa yang pertama? Kuda apa? Poni. Kau tahu kuda poni dari mana? Kudanya dan ada tanduknya. Ada di dalam dunia nyata ada nggak? Lanjut ya, gambar yang kedua. Gambar. Siapa yang suka nonton Doraemon? Wah, termasuk ibu juga suka ya. Si Doraemon sedang apa itu? Membuka pintu apa? Ajaib. Memang kalau Doraemon buka pintu itu, masuk ke pintu itu jadi apa? Oh, bukan jadi apa? Dia
tempat yang lain. Kalau ibu keluar dari pintu itu berubah? Berubah tidak? Tidak. Berarti hanya ada dalam dunia nyata ada? Tidak ada. Cerita-cerita yang berbau fantasi atau imajinasi itu ada? Siapa yang pernah nonton? Wah, ini dari novel ya. Novel difilmkan, bahkan ada jilidnya ya. Ini sangat seru sekali filmnya. Dalam film Harry Potter ada sapu Harry Potter menaiki sapu itu ya. Untuk apa? Terbang dan bermain. Bermain apa? Ya. Iya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita belajar teks cerita fantasi. Apa kira-kira yang ada di pikiran kamu tentang kata fantasi? Apa? Tommy, cerita dongeng. Apalagi fantasi. Setiap orang memiliki fantasi masing-masing, ya. Apa fantasi itu? Cerita fiksi. Fiksi itu artinya adalah tidak nyata, tidak ada dalam dunia nyata. Apalagi fantasi itu mengandung keajaiban. Pintar sekali Sesa. Kalian punya imajinasi masing-masing? Iya dong, semuanya punya imajinasi. Ibu sedang menerangkan, tiba-tiba Andini di belakang diam. Dia melamun. Berimajinasi. Jadi hari ini kita belajar teks cerita fantasi untuk kalian kelas 7 SMP semester 1. Tepatnya di bab 2. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah jadi kalian nanti diskusi dalam pembelajaran pada hari ini yaitu menggunakan problem based learning atau berbasis masalah ya. Kalian diharapkan mampu menganalisis perubahan lebih perinci dalam alur cerita teks naratif dengan menjawab pertanyaan tentang cerita bola-bola waktu dengan baik dan kritis ya. Ini Ibu ralat. Tujuan pada hari ini yaitu tentang penokohan ya, menganalisis penokohan yang ada dalam cerita Kue-Kue Mau. Komik. Siapa yang suka baca komik? Nah, komik juga termasuk cerita fantasi komik. Lalu yang kedua adalah kalian setelah berdiskusi diharapkan mampu berlatih menyajikan gagasan, yaitu membuat atau menulis teks naratif secara sederhana ya. Kemarin Ibu sudah memberikan asesmen diagnostik dengan memberikan kamu Google Form untuk mengisi ya angket berupa gaya belajar. Sudah kan? Dari hasil angket ini kamu isi, lalu di sini ada kelompok belajar. Mana kelompok siswa? Kelompok auditory? Kelompok kinestetik? Wah, masih semangat? Lagi tepuk semangat. Nah, ya ini adalah kelompok besar yang Ibu bagi berdasarkan yang kemarin kamu isi ya. Angket gaya belajar ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Ini kelompok besarnya ya. Nanti kalian silakan buka buku paketnya halaman 54. Silakan dibuka. Siapkan buku tulisnya, alat tulisnya. Sekarang yang memiliki HP silakan dikeluarkan. Nah, ini Ibu ada sedikit. Orang hebat adalah orang yang berupaya berkarya sendiri, bukan plagiasi atau menjiplak. Publikasikan karyamu pada majalah sekolah atau kamu unggah di blog kamu. Yang ini nanti Ibu berikan video ya nak ya. Itu Ibu berikan PPT. Yang ini nanti Ibu berikan tarang. Apa ini ya? Karton. Tapi sebelumnya kamu simak dulu ya. Ibu kirimkan dulu di WA masing-masing. Buka grup kelas 7E ya. 5 menit cukup ya. Sudah ya? Ini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusi bersama kelompoknya. Siap? Siap? Ya. Dibuka di buku paketnya halaman 54 ada cerita berjudul Kue-Kue Mau. Ibu bagikan per kelompok. Silakan dilihat LKPD-nya.
pertanyaannya ada di kotaknya. Ya, udah. Dengarkan coba semuanya. Fokus ke sini sebentar. Ada lihat LKPD-nya. LKPD-nya lihat. Halo, di LKPD-nya ini kalian baca komik kue-kue mau, sama seperti kemarin kamu baca komik juga ya. Ibu minta kamu membawa buku cerita fantasi juga. Nah, lihat di sini ada kolom. Ada berapa pertanyaan? Ada 10. Kalian lihat ada nama kelompoknya ya. Bagaimana cara menjawabnya? Caranya adalah perhatikan dulu sebentar. Kalian di sini tulis di kolomnya, tulis jawabannya, lalu nanti pilih salah satu dari kalian mempresentasikan, atau 2 orang. Ini kan ada kelompok besar ya, ibu bagi di kelompok kecil. Berarti ini ada 1, ada 2. Jadi ada 2 yang kerja sama ya. Yuk, tapi perwakilan 1 aja, 1 kelompok aja yang tampil depan. Ya, silakan. Mulai dari sekarang. Waktunya selesai. Coba batas diskusinya selesai ya. Ada masalah diskusinya? Alhamdulillah selesai ya. Siap presentasi kelompok visual, silakan. Siapa ini? Andi dengan siapa? Yang lain, kelompok yang lain, tolong tenang dan dengarkan temannya presentasi ya. Ini dari kelompok visual. Sebentar ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan untuk cerita fantasi kue mau. Dapat nama tokoh pada teks tersebut mau, biru, dan yari. Tempat di Madinah Sampai mereka tinggali sekolah beri juara. Ya, lalu? Apa yang mereka belajar di sekolah mereka? Mantra dan sihir. Menurut kalian bagaimana sifat mau? Baik, pendiam, dan selalu kerja keras. Menurut kalian bagaimana sifat biru? Baik, ramah, dan selalu menolong. Mengapa biru mendapatkan kemampuan buruk dari Yari dan teman-temannya? Karena biru selalu membantu mau. Bagaimana biru dapat terhindar dari perlakuan tersebut? Karena tidak terlalu mendengarkan apa perkataan dari Yari dan teman-temannya. Apakah kalian setuju dengan perbuatan biru? Ya. Dalam cerita ini Yari menerima balasan atas perilakunya buruknya. Apakah yang dialami Yari seperti semula? Tidak ada yang mau bersama dengannya. Apakah kalian pernah menemukan seseorang yang berbuat jahat? Yari dan teman-temannya dalam kehidupan. Sudah? Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Tunggu sebentar. Coba, ada yang berbeda jawabannya? Ada. Kelompok auditori mau menanggapi, silakan. Yang bagian yang mana yang berbeda, silakan tanggapi. Agatha. Nanti ya, selesai ya. Yuk. Iya. Kenapa? Nomor 7? Nomor 6. Nomor 6-nya, mengapa Piru mendapatkan perlakuan buruk dari Yari dan teman-temannya? Jawaban dari Tori, karena berteman dengan mau. Berbeda ya jawabannya ya. Terima kasih. Kalian hebat, luar biasa. Tepuk tangan.
Ya, udah ya. Ya. Udah ya. Diskusi selesai, presentasi juga selesai. Dengarkan ya. Coba lihat baik-baik. Tadi kue-kue mau ya. Tokoh utamanya siapa? Mau. Temannya siapa? Yari dan Piu. Kenapa maunya? Maunya kenapa dibully? Dibully kenapa? Karena berjualan kue. Iya, baik ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dengarkan. Jawabannya, dalam kehidupan sehari-hari, ada yang seperti itu? Yang sering membuli? Ada. Siapa? Ya, kurangi anak ya. Membuli itu baik atau tidak? Tidak baik. Lihat di sini apa ini? Bullying. Kalau tidak baik berarti jangan dilakukan. Ya, sepakat? Sepakat? Kelas ini aman, nyaman dan bagus. Nah, akhir pembelajaran, dengarkan baik-baik. Kalian sajikan cerita fantasi, boleh pengalaman pribadi, berlatih ya. Ayo kita berlatih menulis cerita fantasi yang ada di pikiran kamu, tuangkan dalam bentuk tulisan. Kalau yang visual ditulis ya, ditulis di bukunya. Kalau yang auditory, kalian nanti membuat video ya, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulis, boleh juga dalam lisan. Pokoknya 3, pilih ya. Siap? Ya, Ibu tunggu nanti pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, tadi dari awal sampai akhir ini sudah mempelajari tentang cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi adalah cerita tentang imajinasi. Baik, yuk siapa yang mau memberikan kesannya tentang pelajaran hari ini? Agatha? Iya, silakan. Seru, senang. Senangnya di mana? Iya, cerita fantasi itu tidak ada dalam dunia nyata, hanya bentuk imajinasi, hanya dalam cerita saja ya. Dan tadi di akhir pertanyaan diskusi tadi itu ada tentang pertanyaan, apakah ada di teman di sekitar kamu berperilaku seperti Yari? Ada yang menjawab tidak ada yang menjawab ada. Ingat, berbeda-beda pendapat itu adalah hal yang biasa. Boleh, tidak apa-apa. Yuk, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan, Ibu akan masih membahas tentang teks cerita fantasi. Ibu akan menayangkan hasil kalian, tugasnya menulis cerita fantasi. Siap? Siap? Ada yang bentuk video, ada yang bentuk lisan dan bentuk tulisan. Nah, yuk kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya. Duduk rapi. Wajah dan hati mulai. Pada saat selesai, mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian anak-anak hebat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai diskusi santai ini bukan penilaian, iya, ini bukan penilaian atau evaluasi apa ya, bukan ya. Ini ngobrol santai, supaya ada hal-hal yang perlu kita sama-sama lengkapi, karena sih di sini belajar. Ya, sifatnya adalah apa namanya, ya, supervisi. Tapi bukan. Nah itu kalau supervisi akademik itu sifatnya ada struktur dan segala macamnya. Jadi tidak boleh yang bawah itu mau supervisi yang lebih tinggi. Tapi kalau supervisi klinis itu kita di sini sifatnya saling diskusi aja, saling rotasi. Jadi kita masih belum belajar dari
Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi karena sudah berkenan untuk hadir di kelas itu, menyaksikan ibu mengajar langsung. Dan itu beberapa hal itu yang akan saya tanyakan ke ibu. Pertama, tadi perihal hal yang ibu tak kembangkan, apakah sudah menurut ibu sudah berjalan lancar atau tidak berjalan? Yang sudah saya lakukan di pengetahuan, alhamdulillah ya sudah. Menurut saya di keterampilan mungkin belum terlalu signifikan ya Pak ya, keterampilannya mungkin karena memang jadi keterampilan tidak langsung ya Pak ya. Terus ketika diskusi juga ada anak yang aku pasif ya, bisa dilatih pelan-pelan, ada saja yang sibuk sendiri, lalu ada yang bekerja, ada yang diam. Terus secara semuanya belum terlihat terang. Karena tadi saya kasih tugas ya Pak. Oh, jadi bentuknya untuk mengolah laki-laki adalah dengan tugas yang tadi diberikan. Iya, karena kalau kita memintakan dari satu dan itu tidak cukup waktunya. kadang saya ini saya terangkan semua. Siap. Jadi strateginya adalah dibagi dua. Oke. Artinya untuk perhatiannya, tapi untuk pengetahuan, misalnya mungkin anak-anak sudah memahami kata ya secara penting. Oke. Lalu tadi saya juga melihat luar biasa semangat ibu memberikan berkali-kali mengerti anak-anak sehingga anak itu di jam-jam rawan tadi, jam-jam habis makan, ada yang udah panas dan sebagainya, mereka bisa mengikuti ibu. Gitu luar biasa. Untuk tadi ada beberapa hal yang saya ingin bahas bersama dengan ibu nih. Pertama, ada 4 hal menarik yang saya ingin sampaikan di ibu. Pertama, proses pembelajaran diferensiasi itu sudah terlihat, baik dari prosesnya, kontennya, kemudian untuk produknya ini kita pilihan sampai yang ada sebagai waktu. Lalu yang berikutnya bisa itu juga tadi sempat berkali-kali menyampaikan silakan lihat di kelas itu, dan ada beberapa kali restitusi mengenai pacaran, ya kan, mengenai yang berisi kelas, mendengarkan ya itu. Memang ada pacaran di kelas Pak. Oh, ada ya. Ini saya melarang itu karena memang efeknya. Tapi itu akan di sini apa di peraturan semangat kelas. Saling hormati kurang, disiplin juga kurang. Negatif ya Bu ya. Kemudian tadi misalnya ada manajemen waktu luar biasa. Dari target 60 menit pas 20 menit luar biasa. Artinya kan proses scaffolding yang dilakukan sudah berjalan, itu sudah melihat nih kira-kira kalau dalam waktu sekian dikasih permasalahan seperti ini apakah anak selesai atau tidak. Nah, kalau untuk pertengahan tadi saya belum terus memastikan anak mengerjakan sesuai dengan waktu. Ini menurut saya mengalir ya, seperti belajar di kelas ya. Tadi akhirnya percakapan dari pasca tadi, di pra tadi terjawab artinya vibes yang diberikan ke anak itu masuk ke perasaan anak kan gitu ya. Oke. Berikutnya menanyakan kesiapan anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Ini juga kami lakukan. Gimana siap? Gimana siap? Nah, itu menurut saya itu pelajaran menurut saya untuk malah ini ke depan saya sempat menanyakan ke anak-anak saya mengenai tugas yang tidak saya berikan. Kemudian ini ada mungkin juga sama-sama kita lakukan ada definisi apa adalah untuk kelompok. Nah, kelompok ini apakah ibu tadi penamaan harus ya dengan visual atau kenapa? Idenya otoritas sebenarnya. Saya mau menamakannya cerita fantasi ya. Iya. Dengan berhubung dengan tema gitu ya. Betul. Berhubung waktu saya. Jadi kan artinya next time bisa. Waktu saya itu apa ya? Dibagi-bagi. Dan berbagi ini saya menambah. Artinya yang bahan saya belum sempat ya. Intinya persiapan. Oke. Karena seperti apa persiapan.
Kemudian yang berikutnya juga ada sedikit lagi mungkin aktif luar biasa, aktif. Nah untuk kelompok, artinya ke depan itu akan tetap dengan kelompok yang lebih visual ini. Iya, biasanya saya memang ada kelompok baru haji. Nah, untuk kelompok-kelompok yang tetap di auditoriumnya kan untuk membangun proses belajar. Biasanya ini saya bilang tadi, saya lihat yang saya dengar itu kan tidak semua bisa semua. Kan yang di awal Oh, bisa saja berubah ya. Gimana moodnya mereka itu ya? Moodnya mereka itu. Iya. Itu salah satu. Jadi kalau misalnya hanya kelompok itu saja, misalnya visual itu saja, terus yang akhirnya tadi itu orang dengan itu saja, khawatir akan terjadi superior. Dan yang lainnya ini tadi kan iya. Introvert yang lainnya introvert gitu kan. Kalau saya kalau kecil, kita melupakan diri sendiri dia. terpikir saya kecil, saya tidak Sama tadi memang adanya Oke, mungkin itu aja perihal ini. Gua ada yang bisa saya lagi nggak perihal kesehatan atau tugas ataupun hal lain terkait dengan program